Kukira suamiku selingkuh, ternyata akulah selingkuhannya. Aku pun bekerja sama dengan istri pertama suamiku untuk menghancurkan hidup pria tak tahu diri itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman setia cerita Amira. Seperti biasa jangan lupa absen dulu kalian dari kota mana aja nih, yang nama kotanya belum disebut, ataupun yang ingin berbagi kisah hidup yang pernah dialami, komen di bawah ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah komen dari Malang, Kudus, Sumatera, Trenggalek dan Sidoarjo. Bahkan ada yang dari luar negeri, seperti Kucing, Sarawak dan Dubai. Semoga yang udah komen dan subscribe diberi rizki yang berlimpah. Tanpa berlama-lama lagi langsung aja yuk, kita lanjut ke ceritanya. Arya datang dalam hidupku seperti angin semilir yang tiba-tiba berubah menjadi badai yang lembut, tak terlihat namun meninggalkan jejak dalam. Ia bukan tipe pria yang mudah diabaikan. Wajahnya tenang, tutur katanya lembut tapi berwibawa, dan caranya menatapku, seolah aku adalah satu-satunya wanita yang pernah benar-benar ia lihat. Dari pertemuan pertama, ada sesuatu dalam dirinya yang membiusku perlahan, membuatku lupa untuk bertanya, siapa sebenarnya pria ini? Ia memperkenalkan diri sebagai Duda. Sudah bertahun-tahun sendiri, katanya suatu malam ketika kami duduk di sebuah kafe kecil yang remang. Bukan karena tak ada yang datang, tapi karena aku belum menemukan yang membuatku merasa pulang. Aku menatapnya, bingung dan penasaran. Pulang? Tanyaku dengan suara nyaris berbisik. Ia tersenyum, pahit tapi hangat. Ya, seperti kamu. Kamu terasa seperti rumah. Entah bagaimana, hatiku bergetar. Kata-katanya masuk begitu dalam, menembus lapisan kewaspadaan yang selama ini kujaga. Aku tak tahu bagaimana dia bisa membuatku percaya secepat itu. Mungkin karena ia tahu harus berkata apa. Mungkin karena aku terlalu rindu dicintai. Hari-hari bersamanya begitu manis. Ia tak pelit perhatian. Selalu ada kejutan kecil. Setangkai bunga mawar merah di kursi mobil, pesan singkat berisi pujian lembut saat aku sedang sibuk bekerja, atau sekadar genggaman hangat saat kami menyeberang jalan. Ia tahu caranya membuatku merasa spesial. Suatu malam, di bawah cahaya lampu temaram restoran, ia menggenggam tanganku lebih erat dari biasanya. Wajahnya tampak gelisah, tapi sorot matanya penuh keyakinan. Laras. Suaranya berat, dalam, menggantung di udara. Aku ingin menikah denganmu. Aku tercekat. Kamu serius? Serius. Jawabnya tegas. Tapi, ada satu hal. Ia menunduk sejenak, seperti sedang menimbang kata. Lalu matanya menatapku lurus, memohon pengertian. Aku ingin kita menikah secara tertutup. Tanpa pesta. Tanpa resepsi. Hanya akad sederhana. Di rumahku. Aku terdiam. Tidak pernah terlintas dalam pikiranku menikah diam-diam, tanpa orang-orang terdekat, tanpa gaun putih impian yang sejak kecil kuimpikan. Kenapa? Tanyaku pelan. Kamu malu denganku? Ia langsung menggenggam kedua tanganku, erat. Tidak, sayang, bukan itu. Aku cuma belum siap membuka masa laluku ke banyak orang. Aku punya luka yang belum benar-benar sembuh. Aku hanya ingin melindungi kamu dari semua itu. Arya, kalau kamu ingin aku menjadi bagian dari hidupmu, aku juga harus siap tahu semuanya, kan? Ia menarik napas panjang, matanya mulai berkaca-kaca. Laras, aku mohon, percayalah sama aku. Ini hanya sementara. Yang penting, kita bersama. Yang penting, kamu istriku, dan aku suamimu.
tanpa harus menjelaskan pada dunia. Aku menatapnya lama. Jiwaku gelisah, hatiku berdebat dengan logika. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku ingin percaya. Entah karena aku terlalu merindukan kehangatan, atau karena selama ini aku terbiasa mengalah demi orang lain yang katanya mencintaiku. Akhirnya, aku mengangguk. Perlahan. Baik, aku percaya padamu. Kami menikah beberapa minggu kemudian. Bukan di gedung mewah, bukan di bawah langit-langit bertabur lampu kristal, seperti dalam bayangan masa kecilku. Tapi di ruang tamu rumah Arya yang senyap dan asing bagiku. Hanya ada penghulu, 2 saksi dari pihaknya, dan sepasang mata ibunya yang menatapku dingin, tanpa satupun kata sambutan. Tak ada peluk bahagia. Tak ada tangisan haru. Tak ada musik. Tak ada sahabat. Tak ada keluargaku, karena aku bahkan belum sempat memberitahu siapapun. Semuanya terjadi terlalu cepat. Namun saat aku mengucap ikrar sebagai istri, aku menatap Arya dengan penuh harapan. Aku yakin, semuanya akan baik-baik saja. Karena aku percaya padanya. Karena aku yakin, ini awal dari kebahagiaan. Tapi entah kenapa di balik senyum manisnya, aku mulai merasa seperti sedang melangkah ke dunia yang tak benar-benar ku mengerti. Dan saat aku menatap matanya setelah akad, ada kilatan aneh yang belum pernah kulihat sebelumnya. Seolah, dia menyembunyikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pernikahan kami telah berjalan hampir 3 bulan. Namun entah mengapa, kebahagiaan yang dulu terasa begitu penuh di awal, kini mulai perlahan memudar. Seperti senyuman manis yang ternyata tak sampai ke mata, seperti pelukan hangat yang semakin terasa dingin. Arya mulai berubah. Ia semakin sibuk. Setiap hari selalu ada alasan baru untuk pulang larut malam. Rapat mendadak, revisi proyek, urusan klien, bahkan kadang katanya hanya ingin menyendiri di kantor untuk berpikir lebih jernih. Awalnya aku mencoba mengerti. Bukankah itu wajar? Suamiku seorang pria karir, penuh tanggung jawab. Tapi lama-lama, alasannya mulai terdengar seperti hafalan basi. Aku janji gak akan lama. Sayang, ini hanya sementara, katanya sambil merapikan dasinya pagi itu. Aku menatapnya dengan senyum yang kupaksakan. Tapi kamu bilang begitu juga kemarin, dan kemarinnya lagi. Ia menarik napas panjang, lalu mengecup keningku singkat. Percayalah, semua ini aku lakukan buat masa depan kita. Masa depan, katanya. Tapi kenapa masa kini terasa begitu menyiksa? Malam itu, ketika ia akhirnya pulang lewat tengah malam, aku menunggunya dalam diam. Ia langsung masuk ke kamar mandi tanpa banyak bicara. Saat aku hendak meletakkan jasnya ke lemari, tanganku terhenti. Ada sesuatu yang terjatuh dari kerah bajunya. Sebuah helai rambut panjang, halus, keemasan, bukan milikku. Rambutku hitam, dan tidak sepanjang itu. Jantungku berdetak tak karuan. Rasanya seperti ada yang meremas dadaku dari dalam. Perlahan, aku mengambil rambut itu, menatapnya lama. Lalu menatap cermin, seolah berharap bisa menemukan penjelasan lain selain yang sudah berteriak di kepalaku. Ketika Arya keluar dari kamar mandi, aku berdiri di hadapannya, menunjukkan rambut itu tanpa berkata apa-apa. Ia tampak kaget sesaat, tapi cepat sekali ia tersenyum. Senyum tipis yang tak sampai ke mata. Itu rambut klien, katanya ringan, seolah itu penjelasan paling wajar di dunia. Aku memelototinya, suaraku bergetar saat bertanya. Klien? Iya. Dia duduk di belakangku pas presentasi di kantor. Mungkin nyangkut tanpa sengaja. Kamu jangan mikir yang aneh-aneh, ya? Katanya sambil tertawa kecil, meraih pundakku.
Tapi aku bisa mencium bau parfum asing dari bajunya, bukan aroma khasnya. Lebih manis, lebih menyengat, lebih feminin. Aku cuma tanya, Arya, bukan nuduh. Tapi kamu makin sering pulang malam, makin banyak yang kamu sembunyikan. Suaraku mulai meninggi tanpa bisa kuhindari. Ada kepedihan yang tak bisa aku tutupi. Laras, kamu capek ya? Udah, sini. Ia mencoba memelukku, tapi aku menepis pelukannya. Jangan alihkan. Aku cuma minta kejujuran. Kalau memang kamu... Apa? Laras? Kamu pikir aku selingkuh? Matanya menatapku tajam. Suaranya mulai meninggi, suaranya menusuk. Apa kamu lupa siapa yang ngurus semua ini? Aku kerja dari pagi sampai malam buat kita. Tapi kamu malah mikir yang enggak-enggak. Aku terdiam. Tak ada air mata yang jatuh. Tapi rasanya tenggorokanku tercekat. Seolah ada banyak kalimat yang ingin keluar, tapi tak ada satupun yang sanggup diucapkan. Kalau kamu terus begini, aku bisa gila. Laras, desahnya, kemudian melangkah pergi meninggalkanku sendiri di kamar. Suara pintu yang tertutup pelan justru terasa lebih menyakitkan daripada jika ia membantingnya. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi rambut panjang yang masih kugenggam. Jari-jariku bergetar, bukan karena takut, tapi karena firasat. Firasat bahwa pernikahan yang kuanggap sebagai awal bahagia, mungkin sedang mengarah pada sesuatu yang tak pernah kuduga. Dan rambut itu, mungkin bukan sekadar helai yang tertinggal. Mungkin itu adalah jejak pertama dari rahasia yang selama ini ia tutupi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku menangis diam-diam sambil membayangkan kemungkinan terburuk. Ketika keyakinan mulai terguncang, kepercayaan berubah menjadi kecurigaan. Dan ketika cinta mulai diragukan, setiap gerak-gerik menjadi sinyal bahaya. Beberapa hari setelah insiden helai rambut itu, aku tak lagi bisa tidur nyenyak. Perasaan dihantui terus menggelayut dalam dada. Seperti ada sesuatu yang mengganjal, menunggu untuk terungkap. Arya makin sulit dijangkau. Ia pulang semakin malam, kadang tidak sama sekali, dengan alasan kerjaan luar kota mendadak. Tapi tak satu pun dari ucapannya yang kini bisa kupercaya 100%. Akhirnya, pada suatu malam yang dingin, aku memutuskan untuk mengikuti firasatku. Entah bodoh, nekat, atau hanya sekadar putus asa, aku mengikuti mobil Arya dengan taksi sewaan. Aku meminta sopir untuk menjaga jarak, jangan terlalu dekat, jangan terlalu mencolok. Aku duduk di kursi belakang, diam-diam menahan napas, jantungku berdetak begitu kencang seakan hendak melompat dari dada. Tanganku gemetar, tapi aku tak bisa berhenti sekarang. Aku harus tahu. Aku harus lihat sendiri. Mobil Arya melaju mulus melewati jalanan Jakarta yang mulai lengang di malam hari. Ia tidak menuju kantor seperti yang sering ia katakan. Bukan juga ke apartemen rekan kerja. Mobilnya justru berbelok ke kawasan elit yang sangat aku tahu tidak pernah sekalipun ia sebutkan dalam percakapan kami. Taksiku berhenti cukup jauh, tersembunyi di balik deretan pepohonan. Dari balik jendela, aku mengintip. Arya menurunkan kaca jendela mobil, lalu menekan tombol pagar otomatis. Pintu besar rumah 2 lantai itu terbuka perlahan. Menyambutnya, seperti rumah yang sudah akrab dengan kehadirannya. Aku mencengkeram tas di pangkuanku erat-erat. Hati kecilku berteriak, "Jangan, pulang saja. Jangan lihat apapun." Tapi kakiku tak mau diajak kompromi. Aku turun dari taksi, menyelinap lebih dekat, bersembunyi di balik pagar samping yang tak terkunci. Dari celah pagar kayu itu, aku melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Pintu rumah terbuka, dan Arya keluar dari mobil. Seorang perempuan muda,
cantik, berambut panjang kecoklatan, menyambutnya. Wajahnya bersinar, senyumnya hangat. Dan di belakangnya, berdiri seorang anak perempuan kecil, mungkin sekitar 5 tahun, dengan mata bulat besar seperti milik Arya. Anak itu berlari kecil ke arah Arya, membuka tangan lebar-lebar. "Ayah, serunya riang, polos, penuh cinta. "Ayah pulang." Duniaku runtuh dalam sekejap. Aku terpaku. Napasku tercekat. Kaki ini seperti lumpuh, tak sanggup bergerak. Detik itu juga, aku tahu, aku bukan hanya dicurangi. Aku bukan hanya dibohongi. Aku telah dipermainkan dengan keji. Dan yang lebih menyakitkan, semuanya tampak begitu alami. Begitu terbiasa. Seolah, ini bukan pertemuan rahasia, tapi sebuah kepulangan yang rutin. "Ayah kangen gak sama Naila?" tanya anak itu sambil menggantung manja di leher Arya. Arya tertawa. "Kangen banget, dong. Naila kan anak ayah satu-satunya," katanya sambil mencium pipi kecil itu berulang kali. Lalu menatap perempuan itu dengan lembut. Maaf ya, tadi sempat macet." Naila. Nama-nama yang tak pernah disebutnya di hadapanku. Nama-nama yang kini menghantamku lebih keras dari tamparan manapun. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan isak yang nyaris pecah. Air mataku mengalir deras tanpa bisa kubendung. Rasanya tubuhku remuk. Aku ingin berlari dan berteriak. Ingin menyeretnya keluar dan memintanya menjelaskan. Memaksa dia untuk mengakui semuanya. Tapi aku tahu, tidak ada lagi yang perlu ditanya. Karena jawaban paling menyakitkan justru sudah kusaksikan sendiri. Dia bukan hanya berselingkuh. Dia menjalani 2 kehidupan. Dan aku, hanyalah sandingan sementara yang dijadikan pelarian dari satu rumah ke rumah lainnya. Aku melangkah mundur perlahan, mencoba menjauh sebelum semuanya memburuku lebih dalam. Setiap langkah terasa seperti menusuk tanah dengan kaki telanjang penuh luka. Sampai akhirnya aku kembali ke dalam taksi, menggigil seperti seseorang yang baru saja kembali dari medan perang, tapi kehilangan seluruh senjatanya. Sopir taksi menatapku melalui kaca spion. "Mbak, nggak apa-apa." Aku hanya mengangguk, meski air mataku masih mengalir diam-diam. "Pulang, Pak. Tolong bawa saya pulang." Tapi bahkan saat aku tiba di rumah, aku tahu, aku tak akan pernah benar-benar pulang. Karena rumah tempat aku merasa aman, ternyata selama ini cuma ilusi. Aku pikir malam itu adalah puncak dari semua kehancuran. Bahwa menyaksikan dengan mata kepala sendiri suamiku dipanggil "Ayah" oleh seorang anak perempuan dari wanita lain sudah cukup menghancurkan segalanya. Tapi ternyata semesta belum selesai mengoyak hatiku. Beberapa hari setelahnya, ketika Arya kembali dengan wajah lelah penuh sandiwara, mengucap kata-kata manis yang dulu selalu mampu meluluhkanku, aku hanya diam. Mataku memandangnya kosong. Mulutku tak lagi bertanya. Karena aku tahu, semua jawabannya hanya akan dilumuri kebohongan. Tapi malam itu, aku tak bisa lagi menahan diri. Rasa penasaran, kemarahan, dan ketakutan yang terbungkus dalam satu tubuh ini mendorongku melakukan sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku kembali ke rumah itu. Ya, rumah tempat Arya, menjadi dirinya yang sesungguhnya. Kali ini aku tak hanya ingin mengintip dari luar pagar. Aku ingin masuk. Aku harus tahu semuanya. Karena yang belum terlihat, bisa jadi lebih menghancurkan dari yang sudah kulihat. Pintu pagar tidak dikunci. Seolah semesta memberiku jalan untuk menyusup ke dalam kebohongan ini. Rumah itu tampak sepi. Tak ada suara tawa anak-anak seperti kemarin. Tak ada mobil Arya di garasi. Aku menyelinap masuk melewati pintu samping yang sedikit terbuka. Mungkin pelayan rumah lupa menutupnya rapat.
Jantungku berdetak kencang. Telapak tanganku basah oleh keringat dingin. Tapi langkah kakiku tetap maju. Perlahan, aku berjalan menelusuri ruang demi ruang. Rumah itu megah. Dindingnya putih bersih, sofa bludru, lampu gantung kristal yang mencolok. Semua begitu berkelas, seperti hidup yang tak pernah Arya tunjukkan padaku. Lalu aku sampai di ruang tamu utama. Dan di sanalah segalanya menjadi jelas. Di atas meja kecil berukir, berdiri deretan figura foto keluarga yang dipajang dengan bangga. Dan di tengahnya, ada satu foto besar. Arya mengenakan batik rapi, tersenyum hangat, merangkul erat seorang wanita cantik dan anggun yang mengenakan kebaya biru pastel, bersanding dengan dua anak kecil. Seorang anak perempuan yang kutahu bernama Naila, dan seorang anak laki-laki kecil yang mirip Arya versi mini. Tanganku gemetar saat meraih figura itu. Mataku membelalak, napasku tercekat. Aku istri sah? Atau selingkuhan tanpa sadar? Apa ini? Bisikku lirih, seperti bertanya pada diri sendiri yang tak sanggup menjawab. Wajah wanita itu terlihat lembut namun penuh wibawa. Ada kebanggaan di matanya. Senyumnya tulus. Ia tampak seperti istri yang dicintai, bukan ditinggalkan. Bukan masa lalu yang trauma, seperti yang Arya pernah ceritakan padaku. Jadi ini wanita yang katanya sudah tak ada, yang katanya melukai hatinya, yang membuatnya trauma sampai ingin menikah diam-diam? Semua dusta. Semua. Aku mendapati akta kelahiran kedua anak di meja dekat laci. Dan nama di sana membuatku nyaris terjatuh. Arya Pranata Saputra. Sela Ayu Ningtyas. Status, suami istri. Tanganku mencengkeram akta itu begitu keras, sampai kertasnya bergetar di ujung jari. Tiba-tiba langkah kaki dari arah belakang membuatku membalikan badan panik. Seorang wanita berdiri di ambang pintu ruang tamu. Wanita yang sama dengan yang ada dalam foto. Matanya menatapku tajam, namun tetap tenang. Ia tidak terkejut, tidak juga marah. Justru ia tampak seperti seseorang yang sudah menduga hal ini akan terjadi. "Laras, kan?" tanyanya pelan, tapi suaranya begitu tegas. Aku membeku. Bibirku gemetar. Kamu Sela?" Ia mengangguk, lalu mendekat dengan langkah perlahan. Wajahnya mendekat, dan aku bisa mencium aroma parfumnya yang khas, lembut namun menusuk, aroma yang samar-samar pernah menempel di kemeja Arya. "Jadi, kamu istri simpanan yang dinikahinya diam-diam?" katanya tanpa basa-basi. Aku mundur selangkah, nyaris kehilangan kendali. Aku nggak tahu dia masih menikah. Dia bilang kamu sudah bukan siapa-siapa lagi. Ia tertawa. Pahit, pedih. Ya, begitu mudah dia merangkai cerita. Ya, membuatku terdengar seperti sejarah. Padahal kami masih tinggal di bawah atap yang sama. Masih makan malam bersama. Masih berbagi tempat tidur. Air mataku menetes lagi. Kali ini tanpa malu. Aku nggak tahu, Sela. Sumpah, aku nggak tahu. Dan sekarang kamu tahu, ujarnya datar. Jadi kamu pilih, Laras. Mau lanjut bermain di cerita ini, atau keluar sebelum kamu lebih hancur lagi? Aku tak bisa menjawab. Dunia rasanya berhenti. Nafasku berat. Tapi untuk pertama kalinya, semuanya jelas. Aku bukan istri. Aku hanya boneka dari kebohongan Arya. Dan rumah tangga kami hanyalah panggung sandiwara yang ia ciptakan untuk menyembunyikan siapa dirinya yang sebenarnya. Aku pulang dengan tubuh yang masih gemetar dan hati yang compang-camping. Seolah dagingku tinggal serpihan dan jiwaku sudah tercerabut entah kemana. Tapi yang paling menyiksa bukanlah pengkhianatan Arya,
melainkan kalimat-kalimatnya yang masih berputar di kepalaku. Kata-kata palsu yang dulu ku percaya mati-matian. Dan malam itu, aku tak bisa diam lagi. Aku menunggu Arya di ruang tamu dengan mata bengkak dan tubuh yang sudah terlalu lelah untuk menangis. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika suara pintu depan akhirnya berderi terbuka. Arya masuk dengan wajah datar, sedikit terkejut melihatku masih terjaga. "Kamu belum tidur?" tanyanya ringan, seolah tak terjadi apa-apa. Aku berdiri perlahan, mencoba menahan tangis yang sudah menggumpal di kerongkongan. "Aku ke rumah itu," kataku lirih. Langkahnya terhenti. Senyumnya memudar. Mata kami bertemu. Dan dalam tatapan itu, aku melihat kebohongan yang tak lagi bisa disembunyikan. "Rumah apa?" Ia masih mencoba berpura-pura. "Jangan mainkan aku lagi, Arya." Suaraku mulai meninggi. Aku lihat mereka. Aku lihat Naila, aku lihat Sela, dan aku lihat foto kalian. Kalian masih suami istri. Kalian bukan masa lalu, kalian masa kini. Arya mendesah, menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya. Ia tak panik, tak terguncang, tapi justru marah. "Kamu ngapain ke sana?" katanya ketus. "Nyusup masuk rumah orang. Kamu tahu itu bisa dibilang pelanggaran?" Aku tercengang. "Kau serius bicara soal hukum, Arya? Setelah kau menipuku, menikahiku diam-diam saat masih punya istri sah dan 2 anak. Aku nikahin kamu karena kamu yang maksa." Ia membentak tiba-tiba. "Kamu terus desak-desak aku, terus nanya, kapan kita serius?" Dan aku nggak bisa menolak waktu itu. Jantungku seolah berhenti berdetak. Dunia berhenti berputar. "Apa maksudmu?" bisikku, hampir tak percaya pada telingaku sendiri. Arya mengalihkan pandangan. "Kamu tahu sendiri. Kamu terlalu berharap. Terlalu cepat jatuh. Aku nggak bisa menghancurkanmu waktu itu. Jadi, aku iakan. Karena kamu butuh status. Kamu yang dorong pernikahan ini." Tenggorokanku tercekat. Aku melangkah mundur, seperti dipukul oleh kenyataan yang baru saja menamparku telak. "Aku memaksa kamu?" tanyaku perlahan, mataku berkaca-kaca. "Arya, kamu yang datang padaku. Kamu yang bilang aku beda. Kamu yang bilang kamu kesepian. Kamu yang melamar. Kamu yang genggam tanganku malam itu dan bilang kamu gak ingin kehilangan aku." Ia hanya menatapku dingin. Tak ada rasa bersalah. Tak ada sesal. "Semua orang bisa bilang cinta saat mereka butuh pelarian, Laras," katanya datar. "Jangan terlalu naif." Aku menatapnya lekat-lekat. "Jadi, aku pelarianmu? Pengganti sementara waktu istrimu sibuk? Boneka untuk mengisi kekosongan? Begitu?" Dia diam. Dan dalam diam itu, aku tahu jawabannya. Aku mencabut cincin dari jari manisku. Tangan gemetar. Jiwaku hampir runtuh. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari semua ini?" kataku pelan, napasku berat. "Bukan karena kamu punya keluarga lain. Bukan karena kamu bohong. Tapi karena kamu tega menuduhku memaksa, seolah semua luka ini salahku." Arya memalingkan muka, mungkin karena tidak tahan, atau mungkin karena sudah tak peduli lagi. "Aku cinta kamu, Arya," kataku dengan suara pecah. "Atau, kupikir aku dicintai." Aku melangkah pergi, meninggalkan rumah itu, atau lebih tepatnya, meninggalkan dunia yang kubangun atas dasar kebohongan. Langit malam di luar masih gelap. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya, aku tahu siapa Arya sebenarnya. Dan aku tahu, luka ini bukan karena aku lemah.
Tapi karena aku mencintai orang yang salah, dengan cara yang terlalu benar. Butuh waktu berhari-hari hingga aku memiliki cukup kekuatan untuk melangkah lagi. Luka di hatiku belum mengering, tapi ada satu hal yang terus mengganggu pikiranku. Nama yang tak pernah disebut Arya, tapi kini terukir jelas dalam setiap helai kenyataan. Maya, istri sah pertamanya. Yang sebenarnya bukan mantan, bukan masa lalu, melainkan perempuan yang masih berdiri di sisi Arya saat aku dibohongi habis-habisan. Dan aku tahu, aku harus bertemu dengannya. Bukan untuk minta maaf, bukan untuk membela diri, tapi untuk menyampaikan kebenaran. Karena jika aku saja bisa tertipu oleh semua akting dan rekayasa Arya, bagaimana dengan Maya yang telah menjalani hidup bersamanya lebih lama? Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang tak terlalu ramai. Aku tiba lebih awal, duduk dengan tangan gemetar memeluk cangkir kopi yang sudah dingin. Pintu kafe berbunyi ketika seorang wanita berpenampilan elegan melangkah masuk. Wajahnya teduh, tapi tegas. Tatapannya menusuk sejak pertama kali menatapku. Itu dia, Maya. Ia berjalan menghampiri tanpa senyum, tanpa basa-basi. Ia berdiri tepat di depanku. Matanya merah, bukan karena marah, tapi mungkin karena malam-malam yang dihabiskan dengan air mata yang tak pernah dipertontonkan siapapun. Laras, suaranya dingin. Aku berdiri, mengangguk pelan. Terima kasih sudah mau datang. Tanpa aba-aba, plak, tamparan keras mendarat di pipiku. Aku sudah tahan, Laras. Tapi aku nggak bisa kalau harus lihat wajahmu tanpa melakukan itu. Aku menunduk. Tidak membela diri. Tidak menghindar. Tamparan itu lebih lembut dibanding pengkhianatan yang sudah terjadi. Dan jujur, aku pun ingin menampar diriku sendiri. Aku paham, kataku lirih, menahan perih di pipi dan dada yang sama-sama terbakar. Aku juga ingin menampar diriku, karena sudah percaya pada semua kebohongan Arya. Maya menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan luapan emosinya. Kamu tahu aku masih istri sahnya? Kamu tahu dia punya anak? Kamu tahu semua itu saat kamu tidur di pelukannya. Aku menggeleng, menatap matanya yang berair. Aku tidak tahu, Maya. Aku kira dia duda. Dia bilang dia trauma dengan pernikahan sebelumnya. Katanya, kamu sudah meninggalkannya. Dan aku percaya. Aku mencintainya, Maya. Tapi aku tidak tahu aku hanya alat pelariannya. Mata Maya membelalak, dan untuk sesaat, pertahanannya runtuh. Ia duduk perlahan, melepaskan jaketnya dan menyandarkan tubuhnya di kursi. Matanya kini menatap kosong ke meja, bukan lagi ke wajahku. Kamu juga korban? Gumamnya nyaris tak terdengar. Aku mengangguk, dengan suara parau. Sama seperti kamu. Bedanya, kamu tahu dia dari awal. Aku hanya mengenalnya dari topeng yang ia tunjukkan. Tiba-tiba Maya menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Tangisnya meledak, bukan lagi karena marah, melainkan karena hancur. Dan aku hanya bisa menatapnya, karena aku tahu persis rasa sakit itu. Karena aku juga tinggal di reruntuhan yang sama. Aku mendekat, menyentuh tangannya perlahan. Maafkan aku, Maya. Aku nggak pernah ingin merebut apapun. Aku pikir aku sedang membangun rumah. Ternyata aku masuk rumah orang. Ia menurunkan tangannya perlahan, menatapku dengan air mata di pipi. Dia bilang aku terlalu sibuk urus anak, terlalu keras. Dia butuh cinta yang tenang, ternyata yang dia cari cuma tempat untuk berbohong dengan nyaman. Kami berdua terdiam cukup lama. Dua perempuan yang dipertemukan bukan karena nasib, tapi karena dikhianati oleh orang yang sama. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi tamparan. Hanya dua hati yang sama-sama robek,
dan luka yang saling mengenali satu sama lain. Kita berdua perempuan yang disiksa oleh cinta yang sama, kataku akhirnya, menatap matanya. Maya menarik napas panjang, lalu mengangguk. Dan mulai hari ini, kita bukan lagi perempuan yang diam. Kami menggenggam tangan satu sama lain. Dan di tengah kafe kecil itu, dua istri yang dibohongi menangis bersama, bukan karena saling membenci, tapi karena saling mengerti. Hujan turun perlahan di luar kafe, seolah alam pun ikut menangisi dua perempuan yang tengah saling menggenggam luka. Aku dan Maya masih duduk diam. Tangis kami perlahan mereda, tapi yang tersisa hanyalah keheningan yang berat, menyesakan. Maya menyesap minumannya perlahan. Lalu ia berkata dengan suara lirih namun getir, "Kamu pikir kamu yang pertama?" Aku menoleh pelan, mencoba membaca maksud dari pertanyaannya. "Maksudmu?" Ia menatapku lama, lalu tersenyum miris. "Laras, kamu bukan wanita pertama yang dia nikahi diam-diam. Bahkan bukan yang kedua." Tubuhku menegang. Jantungku seperti dihantam palu godam. "Apa maksudmu?" Suaraku bergetar. Ada yang lain sebelum aku." Maya mengangguk pelan. "Ada dua perempuan yang katanya dia sayangi. Katanya dia nikahi karena kesepian, karena aku terlalu sibuk, karena dia butuh tempat bersandar. Sama seperti kamu. Sama persis." Aku mematung. Dunia seolah berputar, tapi semua warna memudar. Ruang di sekitarku mengecil, menyisakan hanya aku dan rasa muak yang makin menggunung di dada. "Jadi selama ini, dia memang terbiasa melakukan ini?" Tanyaku lirih, nyaris tak bisa dipercaya. "Iya," jawab Maya tegas. "Pertama, seorang perawat muda. Dia kenal waktu anak kami dirawat di rumah sakit. Mereka dekat diam-diam, dan Arya menikahinya secara siri selama hampir setahun. Katanya dia butuh cinta yang sederhana. Lalu setelah bosan, dia pergi begitu saja." Aku menutup mulutku, menahan isak yang mendadak ingin meledak lagi. "Lalu yang kedua?" Tanyaku nyaris tak bersuara. Maya menatapku, ada gurat kasihan yang dalam di sana. "Seorang janda," katanya kasihan. Katanya dia cuma ingin menolong, tapi tetap saja berujung pernikahan siri, disembunyikan dari semuanya. Dan setelah wanita itu mulai bicara soal anak dan masa depan, Arya mundur pelan-pelan. "Dan sekarang, aku, gumamku, korban ketiga." Maya menarik napas panjang. "Sama seperti aku dulu. Kupikir aku satu-satunya. Kupikir aku istimewa. Tapi ternyata aku hanya yang pertama dalam daftar panjang kebohongannya." Aku menggenggam sisi meja kuat-kuat, berusaha tidak runtuh di tempat. Perasaan jijik menyelimuti tubuhku. Bukan hanya jijik terhadap Arya, tapi terhadap diriku sendiri, karena pernah mencintai lelaki seperti itu. "Aku merasa kotor," kataku, suaraku pecah. Dipakai, dibohongi, lalu ditinggal dengan luka yang gak kelihatan, tapi membunuh perlahan. Maya memandangku dalam-dalam. "Bukan kamu yang kotor, Laras. Luka ini bukan karena kamu lemah. Luka ini bukti kalau kamu pernah tulus, bahkan pada orang yang salah." Air mataku mengalir lagi. Tapi kali ini, aku tidak menyekanya. Aku biarkan mengalir, membasuh kebisuan yang selama ini kutahan dalam dada. Aku pikir dia menikahiku karena cinta. Dan aku pikir dia menikahiku karena aku satu-satunya. Maya menyambung, tersenyum pilu. Kami tertawa kecil, tawa getir dua perempuan yang terjebak dalam labirin kebohongan seorang pria. "Sekarang kamu tahu," lanjut Maya. "Sekarang kita tahu, dia bukan hanya pembohong.
Dia pecandu kebohongan. Dia mempermainkan hati orang lain seperti mainan. Dan kita cuma babak dari drama hidupnya. Aku menarik napas dalam, mencoba menyatukan serpihan harga diri yang tersisa. Lalu, apa yang akan kamu lakukan, Maya? Ia menatapku lama, lalu berkata mantap, sudah saatnya dia berhadapan dengan semua wanita yang dia hancurkan. Bukan lagi diam. Bukan lagi menangis sendiri. Tapi melawan, dengan cara yang akan membuatnya tahu, kalau perempuan bukan sekadar objek pelarian. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa tidak sendiri. Dan di tengah deras hujan sore itu, kami mulai menyusun rencana. Bukan untuk membalas dendam dengan api, tapi untuk menyalakan cahaya. Agar tak ada lagi perempuan yang menjadi korban dari seorang pria yang menganggap cinta sebagai permainan. Rumah itu kini tak lagi hangat. Dulu, dinding-dindingnya mungkin pernah menyimpan tawa dan kenangan. Tapi sekarang, semua terkontaminasi kebohongan yang mengendap bertahun-tahun lamanya. Maya pernah bilang, aku bertahan demi anak-anak. Dan aku tahu, ia bukan hanya berkata klise. Ia benar-benar bertahan. Tapi bahkan dinding paling tebal pun bisa runtuh kalau terus-menerus dihantam badai. Dan badai itu akhirnya sampai ke anak-anak. Suatu sore, Maya meneleponku. Suaranya panik, tercekat. Laras, kamu bisa ke rumah? Ada yang harus kamu lihat. Arya datang. Dan, anak-anak dengar semuanya. Aku langsung menuju ke sana. Saat tiba, suasana di rumah Maya terasa tegang. Udara seperti dipenuhi listrik. Di ruang tengah, Arya berdiri dengan wajah kalut, sementara Maya tampak habis menangis. Di tangga, seorang anak laki-laki berdiri membelakangi kami. Kepalanya menunduk, bahunya gemetar. Nayaka, panggil Maya pelan. Sayang, ayah cuma mau bicara. Ayah? Nayaka berbalik. Matanya merah. Napasnya memburu. Jangan panggil dia ayah. Dia bukan ayahku. Suara Nayaka yang masih anak-anak tapi terdengar seperti orang dewasa yang patah hati, membuat Arya terdiam. Wajahnya memucat. Ia melangkah mendekat. Nayaka, dengar, semua orang bisa. Bohong? Selingkuh? Main perempuan? Bohong ke ibu? Bohong ke aku? Itu yang bisa semua orang lakukan? Nayaka berteriak. Suaranya pecah, tapi tegas. Aku berdiri terpaku, dadaku sesak. Anak itu, anak SMP yang baru mulai paham dunia, sekarang harus menerima kenyataan bahwa sosok panutannya adalah kebohongan hidup paling besar. Arya berusaha tersenyum, mendekati putranya. Nak, ayah masih ayahmu. Kamu tetap anak ayah. Tapi Nayaka mundur. Tatapannya dingin. Jelas. Tanpa keraguan. Aku nggak mau bicara sama orang kayak kamu lagi. Aku malu pernah bangga punya ayah seperti kamu. Kalimat itu seperti palu godam terakhir. Maya menutup mulutnya, menangis tertahan. Arya hanya bisa menatap putranya yang kemudian berlari menaiki tangga dan membanting pintu kamar. Aku menatap Arya. Wajahnya kosong. Entah karena marah, malu, atau baru sadar bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang tak bisa diganti. Inilah yang kamu buat, ucap Maya pelan. Kamu bukan cuma menghancurkan kami, Arya. Kamu menghancurkan anak-anakmu. Arya menatap Maya, lalu aku, seolah mencari pembelaan. Tapi tak ada yang bersuara. Tak ada lagi ruang untuk simpati. Di lorong atas, adik Nayaka, Nara, gadis kecil berusia 7 tahun, mengintip dengan boneka di pelukannya. Bu, kenapa ayah jahat?
tanyanya pelan. Tangisan Maya akhirnya pecah sepenuhnya. Ia berlari memeluk putrinya, menggenggamnya erat-erat. Maaf, sayang. Ibu juga nggak tahu kenapa. Aku menatap semua itu dalam diam. Hatiku remuk, lebih dari sebelumnya. Karena untuk pertama kalinya, aku melihat luka itu tidak lagi di hati para istri, tapi tertanam dalam di jiwa anak-anak tak bersalah. Arya menatap semua itu, lalu keluar tanpa sepatah kata pun. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu, ini bukan lagi soal balas dendam. Ini tentang menyelamatkan yang masih bisa diselamatkan. Tentang memberi ruang bagi anak-anak untuk tumbuh tanpa warisan luka yang kita telan dalam diam. Setelah kejadian di rumah Maya, kami berdua tahu bahwa langkah-langkah kami ke depan tak akan bisa lagi dijalani dengan penuh ketenangan. Perang ini bukan lagi soal menghancurkan hati satu sama lain. Ini soal memulihkan harga diri, tentang memberi pelajaran yang mungkin bisa mengubah segalanya. Kami tak bisa lagi diam, tak bisa lagi menunggu, sebab Arya tak akan pernah menyadari kesalahannya sampai dia merasakannya sendiri. Maya dan aku duduk berdua di ruang tamu, di rumah yang kini terasa begitu sepi. Mata kami bertemu, dan dalam tatapan itu, kami tahu apa yang harus dilakukan. Kami mengumpulkan semua bukti, seperti detektif yang tak pernah terdeteksi. Kita punya rekaman percakapan dia. Rekaman pengakuannya sendiri yang mengatakan, istri pertama sudah tak layak. Kalau itu sampai terdengar oleh keluarganya, kata Maya, nada suaranya penuh ketegasan. Kita bisa mengubah semuanya. Aku mengangguk. Aku tahu, ini bukan sekadar balas dendam. Ini untuk membuka mata keluarga dia, agar mereka tahu siapa dia sebenarnya. Kami mulai memeriksa setiap detail, membuka folder dan file yang kami kumpulkan selama ini. Ada bukti transferan uang yang rutin dikirim ke seorang wanita yang tidak kami kenal. Bukti itu sudah cukup jelas, dan bahkan lebih banyak lagi pengakuan yang kami rekam, suara Arya yang terdengar jelas, berjanji akan memberikan apapun yang wanita itu inginkan, hingga mengatakan dengan tanpa dosa bahwa istri pertama sudah tak layak. Setiap kata yang terekam dalam percakapan itu membuat darahku mendidih. Arya berbicara dengan cara yang begitu mudah, seolah mencampakkan orang yang sudah ia janjikan hidup bersama selama bertahun-tahun. Itu adalah kata-kata yang membuatmu merasa dirimu benar-benar tak berarti. Seperti sebuah benda yang bisa dibuang begitu saja. Bukti ini sudah cukup, Laras, kata Maya, membuka rekaman suara itu sekali lagi. Jika kita tunjukkan ini ke keluarganya, mereka akan tahu siapa dia sebenarnya. Suasana di ruang itu menjadi begitu sunyi, seolah kami sedang mempersiapkan ledakan besar yang akan segera terjadi. Kami tak hanya mengumpulkan bukti, tetapi juga memikirkan langkah-langkah selanjutnya. Tak ada yang lebih memuakan daripada menunggu seseorang yang sudah lama kita percayai untuk merusak segalanya. Dan sekarang, giliran kami untuk berbicara, untuk mengungkapkan kenyataan. Maya memandangku. Ada tekad di matanya, meskipun di baliknya juga terlihat ada ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Kita harus menghadapinya dengan cara yang cerdas. Kita tidak bisa terburu-buru. Semua langkah kita harus terencana. Aku menatap file di tanganku. Bukti-bukti yang sudah kami kumpulkan, bukti yang menunjukkan kebohongan demi kebohongan yang dibangun Arya selama bertahun-tahun. Kami sudah siap. Setiap detil yang tak terduga akan menjadi senjata kami. Kita akan datang ke keluarga besarnya. Kita akan hadapi mereka semua. Aku akan buka semua ini di hadapan orang tuanya, saudara-saudaranya, bahkan teman-teman dekatnya. Mereka harus tahu siapa dia sebenarnya. Maya berkata dengan nada yang lebih tegas, lebih percaya diri. Dan kita akan buat dia menanggung akibat dari semuanya.
Kalau dia berpikir bisa menjalani hidupnya tanpa pertanggungjawaban, saatnya dia tahu ada harga yang harus dibayar. Aku mengangguk, meneguhkan niatku. Keputusan ini bukan hanya untuk aku atau Maya. Ini untuk anak-anak yang tersakiti. Ini untuk para perempuan yang tidak ingin dikhianati lagi oleh orang yang sama. Kami bukan lagi korban. Kami adalah orang yang akan membuka mata dunia tentang kebenaran yang tak bisa disembunyikan lagi. Langkah pertama sudah jelas. Kami akan menghadapinya langsung. Kami akan bawa semua bukti ini ke keluarganya dan membuatnya menghadapi kenyataan yang selama ini ia coba hindari. Di luar sana, hujan masih mengguyur deras. Namun dalam hati kami, ada api yang menyala, api untuk keadilan. Ini bukan hanya soal melawan Arya, tapi tentang menyelamatkan apa yang bisa kami selamatkan. Kami tahu, langkah kami ini bisa mengubah segalanya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, kami pun mempersiapkan semuanya. Akhirnya, kami membuat keputusan untuk menghadapinya di depan keluarganya. Tidak ada lagi kompromi, tidak ada lagi kebohongan yang bisa dipertahankan. Waktunya bagi Arya untuk merasakan dampak dari semua tindakannya. Pagi itu, langit tampak cerah, namun ada nuansa tegang yang menyelimuti ruang kerja Maya. Sejak kami menyusun rencana untuk menghadapi Arya, rasanya ada energi baru yang mengalir dalam diri kami berdua. Namun, Maya, yang sejak awal selalu berhati-hati, memiliki langkah lain yang lebih cerdik di balik semua ini. Aku tahu, ini adalah keputusan yang sangat berisiko, tetapi juga penuh dengan potensi balas dendam yang sangat ampuh. Laras, kata Maya dengan suara yang lebih rendah dari biasanya, aku punya satu langkah lagi. Langkah terakhir. Aku menatapnya penuh tanya, sementara ia membuka laci meja kerjanya dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Sebuah senyum tipis terbentuk di bibirnya, tapi ada yang berbeda dalam cara dia melangkah, seolah dia sudah membuat keputusan besar. Apa yang kamu rencanakan? Tanyaku dengan hati-hati. Maya menarik napas dalam-dalam, lalu meletakkan dokumen-dokumen itu di hadapanku. Salah satunya adalah perjanjian yang sudah dia tanda tangani bertahun-tahun lalu. Perjanjian yang mengikatnya dengan perusahaan Arya. Maya ternyata memiliki saham minoritas di perusahaan Arya, sesuatu yang tidak pernah aku ketahui sebelumnya. Ini bukan hanya soal hubungan pribadi, Laras. Ini juga tentang dunia yang dia bangun. Dunia yang dia kira tidak akan runtuh. Maya tersenyum, senyum yang penuh rahasia. Aku sudah menunggu saat ini selama bertahun-tahun. Dan sekarang, aku bisa membuatnya merasakan apa yang dia buat pada kita. Aku akan jual sahamku. Aku terdiam. Aku tahu, langkah ini bisa sangat berisiko. Dunia bisnis tidaklah mudah. Namun, jika Maya benar-benar melakukannya, ini akan mengguncang Arya di tempat yang paling sensitif, bisnisnya. Jual saham ke siapa? Tanyaku, mulai menangkap maksudnya. Ke rival bisnisnya. Seorang pengusaha besar yang sudah lama menunggu kesempatan ini. Aku punya koneksi dengan orang ini. Dia tahu betul nilai yang Arya miliki. Dan dia tahu bahwa jika saham ini ada di tangannya, dia bisa menggerakkan bisnis Arya dengan cara yang berbeda. Perlahan, bisnis Arya akan goyah. Jawab Maya, suaranya semakin tajam. Aku mengangguk, meskipun hati ini bergejolak. Kami tahu betul, jika rencana ini berhasil, Arya tidak hanya akan kehilangan kontrol atas rumah tangganya, tapi juga atas perusahaannya. Dan aku merasa, ini adalah cara yang lebih efektif untuk mengubah hidupnya, untuk membuatnya merasakan kekalahan yang luar biasa. Dalam beberapa hari setelah keputusan itu, aku melihat Maya semakin sibuk. Ia bertemu dengan pengusaha itu secara diam-diam. Di luar pengetahuanku,
Maya sudah merencanakan semuanya dengan rapi. Kami menyaksikan prosesnya dengan cemas. Apakah langkah ini akan berhasil atau malah berbalik menyerang kami? Tak lama setelah saham itu dipindahkan, bisnis Arya mulai menunjukkan tanda-tanda goyah. Keputusan-keputusan besar yang sebelumnya diambil dengan percaya diri, mulai dipertanyakan oleh rekan-rekannya. Keuangan yang stabil mulai terombang-ambing. Para mitra bisnis Arya mulai melihat adanya ketidakseimbangan, meski tidak semua tahu apa yang terjadi di balik layar. Seperti yang Maya prediksi, pesaingnya mulai menekan dengan lebih agresif. Dalam beberapa minggu saja, beberapa proyek besar yang biasanya selalu menjadi kebanggaan Arya mulai jatuh satu persatu. Pesaingnya tidak hanya menargetkan pasar yang Arya kuasai, tapi juga memanfaatkan ketidakpastian yang terjadi di dalam perusahaan untuk merebut posisi-posisi kunci yang selama ini dipegang oleh orang-orang terdekat Arya. Maya, ini benar-benar terjadi, kataku, saat kami melihat laporan keuangan yang mulai mengerikan. Bisnisnya mulai hancur. Maya hanya mengangguk. Wajahnya lebih tenang daripada yang aku bayangkan. Kita hanya memberi dia sedikit waktu untuk merasakan apa yang sudah kita rasakan. Kita tidak menginginkan kerugian besar untuknya, Laras. Tapi dunia bisnis adalah dunia yang tidak memberi ampun. Aku hanya membuatnya tahu bahwa kebohongan itu punya dampak yang sangat luas. Sementara itu, Arya semakin terlihat tertekan. Tak hanya dalam kehidupan pribadi, namun juga dalam pekerjaan. Setiap langkahnya dipenuhi ketidaktentuan. Para karyawan mulai berguguran. Kontrak-kontrak bisnis yang sebelumnya selalu lancar kini terancam batal. Dan yang paling menghancurkan, orang-orang yang dulu percaya padanya mulai meragukannya. Mereka mulai bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di balik semua ini? Di tengah gejolak ini, Arya mulai mencari siapa yang telah mengkhianatinya. Tapi meski ia mencoba menyelidiki, ia tak pernah bisa menebak bahwa musuh terbesar yang sedang menghancurkan kerajaannya datang dari pihak yang paling dekat dengan dirinya. Maya, istrinya yang dulu dicampakkan begitu saja. Kami berdua tahu, ini baru permulaan. Ketika bisnis Arya jatuh, akan ada lebih banyak lagi yang terungkap. Tapi kali ini, kami tidak merasa puas hanya dengan melihatnya jatuh. Kami ingin lebih dari itu. Kami ingin Arya merasakan apa yang selama ini ia sembunyikan, apa yang ia coba lupakan. Hari-hari yang penuh ketegangan dan perhitungan mulai mempengaruhi kami, terutama Maya. Kami melihat Arya semakin terdesak, tidak hanya dalam bisnis, tetapi juga dalam kehidupan pribadinya. Namun, apa yang kami temui selanjutnya adalah sesuatu yang lebih mengejutkan dari yang kami perkirakan. Suatu sore, ketika kami sedang memeriksa berita terbaru tentang keuangan perusahaan Arya, Maya menerima sebuah pesan singkat dari salah satu teman lama yang bekerja di dunia sosialita. Teman itu memberikan informasi yang sangat mengguncang. Laras, kamu harus tahu ini. Arya baru saja menikah lagi. Kali ini, dengan seorang wanita kaya raya. Seorang janda yang sangat terkenal di kalangan elit. Aku menatap Maya, tidak percaya. Apa? Seorang wanita ketiga? Tapi, bukankah dia sudah punya istri pertama dan kedua? Iya, jawab Maya dengan suara yang penuh keheningan. Dia menikahi wanita ini karena dia kaya. Selalu seperti itu, Laras. Semua yang dia lakukan, baik itu menikah atau mengkhianati, semua demi keuntungan. Kali ini, aku merasakan sebuah kebencian yang lebih dalam lagi. Arya, pria yang dulu kutahu penuh janji manis dan pengorbanan, ternyata hanya menggunakan pernikahan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan materi. Aku merasa terhina, tapi aku tahu kami harus bergerak cepat untuk mengungkapkan kebenaran ini. Maya segera menghubungi beberapa sumbernya yang memiliki informasi lebih lanjut. Ternyata,
Wanita ketiga Arya, seorang janda kaya yang berasal dari keluarga konglomerat, adalah sosok yang memiliki bisnis yang sangat menguntungkan. Arya melihat kesempatan emas ini, dan seperti biasa, ia mengeksploitasi hubungan untuk memperoleh keuntungan. Jadi ini alasannya dia menikahi Maya dulu, lalu aku, dan sekarang dia menikahi wanita ini, ucapku dengan suara bergetar. Dia menganggap kami semua sebagai alat, Maya. Alat untuk dia meraih apa yang dia inginkan. Dia memang seperti itu, jawab Maya dengan nada yang datar. Dia hanya tahu satu hal, bagaimana menggunakan orang lain untuk memperkaya dirinya. Tapi, tidak ada yang akan bisa dia sembunyikan lagi kali ini. Kami tahu, ini adalah bukti yang tak terbantahkan, bahwa Arya bukan hanya pria yang berpura-pura, tapi seorang manipulatif yang menganggap perempuan hanya sebagai pion dalam permainan bisnis dan hidupnya. Namun, ini bukanlah akhir dari semuanya. Kami harus memastikan bahwa fakta ini terbuka lebar-lebar, agar dunia tahu siapa sesungguhnya Arya. Keputusan pun dibuat. Kami akan mengungkapkan kepada publik bahwa Arya menikahi wanita ketiga, dan dengan itu, setiap tindakan manipulatif dan egoisnya akan terungkap. Kami menemukan foto-foto pernikahan Arya dengan wanita ketiga itu yang tersebar di dunia maya. Namun, lebih mengejutkan lagi, kami menemukan fakta bahwa pernikahan mereka ternyata bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi Arya, tetapi juga untuk mendapatkan akses ke kekayaan wanita itu. Ini semakin memperjelas bahwa Arya tidak pernah memiliki niat baik terhadap kami. Kami mulai menyusun rencana untuk mengungkapkan semuanya, menyebarluaskan bukti-bukti pernikahan ketiga Arya. Dalam pertemuan dengan tim pengacara, kami merancang strategi untuk membuat fakta ini menjadi lebih kuat dan tak terbantahkan. Namun, kami tahu bahwa tidak hanya Arya yang akan dihancurkan. Pihak-pihak yang selama ini mendukung Arya, seperti keluarga besarnya, akan tahu betapa manipulatifnya dia selama ini. Aku merasakan hati ini semakin berat, namun di saat yang sama, ada rasa lega yang mulai mengalir. Setiap kali kami menggali lebih dalam, kami semakin dekat untuk melukai egonya. Arya mungkin tidak pernah tahu betapa dalamnya kebohongan yang ia ciptakan. Namun sekarang saatnya baginya untuk menghadapi kenyataan, bahwa dia tak bisa lagi bersembunyi di balik topeng kesuksesan yang telah ia bangun selama ini. Namun, ketegangan semakin meningkat. Arya mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Melihat bisnisnya yang goyah, hubungan-hubungannya yang semakin renggang, dan kerusakan yang ia alami di dunia pribadi dan profesional, dia mulai mencoba mencari tahu siapa yang telah menggoyahkan kekuasaannya. Saat dia mendekat, aku bisa melihat raut wajahnya yang mulai penuh ketakutan, dan itu adalah hal yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Pria yang dulu terlihat begitu kuat dan percaya diri kini, seperti terjebak dalam perangkap yang ia sendiri buat. Kini, dunia Arya akan runtuh, dan kami akan menjadi saksi dari kehancurannya. Semua kebohongan yang ia bangun selama bertahun-tahun, semua manipulasinya terhadap kami, akan terungkap. Dan kali ini, tidak ada lagi tempat baginya untuk bersembunyi. Tak ada lagi jalan mundur setelah keputusan itu diambil. Maya dan aku merasa seperti tengah mempersiapkan ledakan besar yang bisa meruntuhkan seluruh kehidupan Arya. Kami sudah cukup lama memendam amarah, cukup lama membiarkan dirinya bermain-main dengan takdir kami. Dan kini, kami telah siap untuk membalikan semua kebohongan yang telah dia bangun selama ini. Kami tahu bahwa untuk membuat Arya merasakan akibat dari setiap tindakan kotor yang dia lakukan, kami harus menembus dinding kebohongan yang ia bangun dengan rapat. Media sosial, dengan kekuatannya yang luar biasa, adalah senjata yang tak bisa disangkal. Dengan bukti yang kami miliki, chat mesum, voice note, dan foto-foto pernikahan siri, kami mulai menyebarkan semuanya. Ini adalah saat kita mengungkapkan semuanya. Semua yang dia sembunyikan,
semua yang dia coba tutupi. Waktunya dunia tahu siapa dia sebenarnya, kata Maya dengan tekad yang kuat. Kami memulai langkah pertama dengan membocorkan foto-foto pernikahan Sri Arya dengan wanita ketiga, yang selama ini ia coba sembunyikan. Foto-foto itu menunjukkan senyum lebar Arya, tampak bahagia di depan altar yang seharusnya menjadi momen sakral, tetapi kini hanya menjadi simbol kebohongan besar yang ia lakukan. Kami juga menyertakan rekaman voice note yang berisi percakapan mesum, bukti tak terbantahkan tentang niat buruknya yang selama ini ia coba tutupi. Semua bukti itu, kami bagikan ke akun media sosial yang tersebar luas, dengan cepat, semuanya viral. Sementara itu, di luar sana, di dunia yang lebih luas, badai baru saja dimulai. Dunia yang dulu mengagumi Arya mulai melihat sisi gelap yang sebelumnya tersembunyi. Keluarga besarnya, yang selama ini mungkin masih membela dan melindunginya, mulai terpecah. Mereka tidak lagi bisa mengabaikan kenyataan yang terbuka begitu jelas di depan mata. Bahkan orang-orang yang sebelumnya menjadi rekan kerja dan klien-klien bisnisnya, mulai menunjukkan reaksi yang tak terduga. Beberapa klien besar mulai menarik kontrak mereka. Pekerjaan yang selama ini menjadi pondasi keberhasilan Arya berantakan dalam sekejap. Salah satu klien penting, yang selama ini menjadi mitra bisnis utamanya, dengan tegas membatalkan kesepakatan yang sudah berjalan. Mungkin mereka tidak bisa lagi mempercayai seorang pria yang ternyata tidak bisa menghargai ikatan pernikahan, apalagi loyalitas dalam dunia bisnis. Aku dengar Arya kehilangan kontrak besar hari ini, kata salah satu rekan Maya yang berada di industri yang sama. Pesaing-pesaingnya senang sekali. Mereka tahu, ini kesempatan mereka untuk merebut pasar yang dia tinggalkan. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah reaksi publik. Mereka yang dulu melihat Arya sebagai sosok yang sukses, penuh karisma, dan tampak tak tergoyahkan, kini mulai meragukan integritasnya. Semua reputasi yang dibangunnya selama bertahun-tahun hancur begitu saja. Di dunia maya, komentar-komentar pedas mulai bermunculan. Netizen tidak segan-segan melontarkan kalimat yang lebih keras daripada yang pernah Arya bayangkan. Ternyata pria yang selama ini kita kagumi cuma seorang penipu besar, tulis seorang netizen dalam salah satu kolom komentar. Ini yang terjadi kalau kita terlalu percaya pada orang yang terlihat sempurna di luar, tapi ternyata menyembunyikan banyak rahasia. Tentu saja, ini bukan hanya soal reputasi Arya yang hancur, tapi lebih jauh dari itu, ini adalah tentang kerusakan yang ia timbulkan pada banyak orang. Para karyawan yang selama ini bekerja keras di bawah bayang-bayang kekuasaannya mulai merasa ditipu. Mereka tidak tahu bahwa mereka bekerja untuk seorang pria yang sebenarnya tak bisa mereka percayai. Di rumah kami, Maya dan aku saling bertukar pandang setelah melihat betapa cepatnya semuanya berkembang. Ada ketegangan di antara kami, tapi juga rasa lega yang tak terlukiskan. Kita sudah melakukannya, Laras, kata Maya dengan sedikit senyum, meskipun di matanya aku bisa melihat perasaan campur aduk. Dia sudah merasakan akibatnya. Dan ini baru awal. Aku mengangguk, namun ada perasaan yang berbeda yang mulai muncul dalam diriku. Melihat kehancuran ini, aku merasa seolah-olah kami telah membayar harga yang sangat mahal. Dan walaupun Arya mendapat pelajaran dari semua ini, kami juga harus menghadapi kenyataan bahwa tak ada yang bisa mengembalikan waktu atau memperbaiki apa yang telah terjadi. Namun, meskipun begitu, aku tahu satu hal pasti, kami tidak akan lagi menjadi korban. Kami telah merebut kembali kendali dari hidup kami. Dan Arya, untuk pertama kalinya, merasakan ketakutan yang selama ini ia sebarkan ke orang lain. Kini, dia tidak hanya kehilangan reputasi, bisnis, dan kekuasaan, tetapi dia juga kehilangan kontrol atas hidupnya. Semuanya yang dia anggap tak tergoyahkan kini hancur, dan itu adalah hasil dari kebohongan yang telah ia bangun.
Dunia Arya telah runtuh. Setelah kami mengungkapkan kebohongan besar Arya ke publik, rasanya ada semacam kepuasan yang sulit dijelaskan. Namun, kami berdua tahu bahwa ini baru permulaan. Kami harus memastikan bahwa dia tidak bisa lagi lolos begitu saja. Kami ingin agar dia merasakan konsekuensi langsung dari perbuatannya yang selama ini menyiksa kami. Maya adalah wanita yang penuh perhitungan. Setelah berhari-hari memikirkan langkah terbaik untuk melindungi hak-haknya, ia akhirnya memutuskan untuk menggugat cerai Arya. Namun, ini bukan sekadar perceraian biasa. Maya tahu bahwa harta yang didapatkan Arya selama pernikahan mereka adalah hasil dari kebohongan dan manipulasi. Dan sebagai wanita yang selama ini dikendalikan oleh manipulasi itu, Maya berhak atas bagiannya. Aku akan menggugat cerai, Laras, kata Maya dengan ketegasan yang tak terbantahkan. Aku tidak hanya ingin berpisah dengannya, tapi aku juga akan menuntut hak-hak yang seharusnya menjadi milikku. Harta Gana Gini. Ini bukan hanya soal perceraian. Ini soal keadilan. Aku mengangguk, meskipun hatiku terasa berat. Maya benar. Dia tidak hanya berhak atas bagian harta yang selama ini menjadi haknya, tapi dia juga harus mendapatkan kompensasi atas semua penderitaan yang ditimbulkan oleh Arya. Aku akan mendukungmu, Maya. Ini bukan hanya tentangmu, ini juga tentang kita, tentang hak kita yang telah dirampas begitu saja oleh dia. Jawabku dengan suara yang bergetar. Begitu gugatan cerai Maya diajukan, segalanya menjadi lebih nyata. Arya mulai menghadapi kenyataan pahit. Selain kehilangan reputasinya, sekarang dia juga harus berhadapan dengan proses hukum yang panjang dan melelahkan. Namun, aku tidak bisa berhenti di situ. Setelah melihat apa yang telah terjadi dalam hidupku, aku sadar bahwa aku juga berhak mengambil tindakan hukum. Arya tidak hanya telah menghancurkan rumah tanggaku, tetapi dia juga telah menipu dan memanipulasi aku dalam pernikahan yang penuh kebohongan. Aku memutuskan untuk menggugatnya, bukan hanya untuk perceraian, tetapi untuk penipuan pernikahan dan manipulasi. Aku ingin dia bertanggung jawab atas semua kejahatan yang telah dia lakukan terhadap diriku. Dia harus membayar atas semua kebohongan ini. Laras, ujar Maya, yang kini merasa semakin kuat. Kita tidak boleh membiarkan dia lolos begitu saja. Kita punya bukti yang cukup kuat. Sementara itu, Arya, yang sebelumnya begitu tenang dan percaya diri, kini mulai tertekan oleh segala tuntutan hukum yang datang bertubi-tubi. Setiap hari, dia dikepung dengan surat-surat resmi dari pengacara kami. Setiap kali dia mencoba untuk berbicara, untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang mudah, dia selalu dihadapkan dengan kenyataan bahwa tidak ada jalan keluar yang mudah kali ini. Saat pertama kali menerima surat gugatan cerai dari Maya, Arya mengumpat keras, tampak kebingungan dan marah. Tidak pernah dalam hidupnya ia membayangkan hal ini akan terjadi. Apa ini, Maya? Kamu mau memusnahkan semuanya? Arya berteriak, hampir tak percaya. Kamu tahu betul betapa banyak yang sudah aku korbankan untukmu. Namun, Maya hanya menatapnya dengan dingin. Yang kamu korbankan itu adalah hidupku, Arya. Itu yang kamu lakukan. Dan sekarang, aku akan memastikan kamu merasakan apa yang sudah aku rasakan selama ini. Di sisi lain, saat surat gugatanku tiba di tangan Arya, dia tampak lebih panik. Tidak hanya masalah pernikahan yang dia tangani, tetapi juga masalah hukum yang aku ajukan, penipuan pernikahan, manipulasi, dan kebohongan yang begitu banyak. Semua bukti yang telah kami kumpulkan selama ini benar-benar membuatnya terpojok. Aku ingat dengan jelas bagaimana dia mencoba menghubungiku untuk berbicara, mencoba menenangkan semuanya dengan janji-janji kosongnya. Laras, kita bisa selesaikan ini dengan cara yang lebih baik, kan? Kata Arya, suara penuh rayuan.
Kita berdua masih bisa mulai lagi. Aku janji, aku akan berubah. Namun, aku sudah terlalu lama dipermainkan. Aku tahu itu hanya kebohongan lagi. Aku tidak ingin mendengar apapun dari mulutmu, Arya. Semua yang kamu katakan hanya sebuah kebohongan. Aku sudah tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Jawabku dengan suara yang penuh kebencian. Segera setelah itu, proses hukum pun dimulai. Pengacara kami bekerja dengan sangat serius, menggali semua bukti yang bisa menunjukkan betapa besar kerugian yang kami alami karena tindakan manipulatif Arya. Kami menyusun strategi untuk memastikan dia tidak bisa lagi bersembunyi di balik kedok kesuksesan yang selama ini dia bangun. Dengan gugatan Maya yang berisi tuntutan harta gana gini, dan gugatan yang aku ajukan untuk penipuan dan manipulasi, Arya semakin terhimpit. Setiap hari, dia semakin kesulitan menghadapi tekanan dari semua pihak yang menuntut pertanggungjawaban darinya. Tidak hanya dari kami, tetapi juga dari rekan bisnisnya, dari klien-klien yang pernah bekerja sama dengannya, dan bahkan dari masyarakat yang kini mulai mengecamnya. Keadaannya semakin parah. Bisnisnya yang sudah goyah semakin terpuruk, dan kini dia harus berjuang di dua front. Menyelesaikan permasalahan pribadinya yang berhubungan dengan perceraian, sekaligus menghadapi tuntutan hukum yang semakin menumpuk. Dia yang dulu begitu percaya diri, kini terpuruk dalam kehancuran yang ia sendiri ciptakan. Dan kami, Maya dan aku, mendapatkan kembali kendali atas hidup kami. Kami tidak hanya melawan untuk diri kami sendiri, tetapi untuk keadilan yang selama ini tak pernah kami dapatkan. Setelah serangkaian pengungkapan dan tuntutan hukum yang datang bertubi-tubi, Arya mulai merasa terjebak dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Bisnisnya, yang dulu begitu besar dan sukses, kini berada dalam bahaya besar. Klien-klien yang dulu setia mulai meninggalkan proyek-proyek yang selama ini dikerjakan bersama, sementara para karyawan mulai meragukan kepemimpinannya. Namun, ada satu pukulan lagi yang lebih mengerikan dari semuanya, yang datang dari pihak yang selama ini seharusnya menjadi teman dan rekan terbaiknya. Ketika reputasi Arya runtuh, saat semuanya terungkap, para rekan bisnisnya mulai melihat peluang untuk mengambil alih kekuasaan. Arya yang dulu dipandang sebagai seorang pemimpin yang cerdas dan berpengaruh, kini mulai dianggap sebagai beban. Perusahaan yang dulu dipimpin oleh Arya kini terancam jatuh ke tangan orang lain. Beberapa rekan bisnis yang selama ini selalu berada di sisi Arya, kini dengan licik berbalik melawannya, melihatnya bukan lagi sebagai seorang mitra, tetapi sebagai ancaman bagi keberlanjutan perusahaan. Maya dan aku hanya bisa tersenyum miris melihat bagaimana Arya diperlakukan. Tidak ada belas kasihan, tidak ada ruang untuk pertimbangan. Semua orang tahu, Arya telah kehilangan segalanya, termasuk loyalitas dari mereka yang dulu menjadi sahabatnya. Di ruang pertemuan yang sunyi, Arya menghadapi kenyataan pahit. Para rekan bisnisnya, yang biasanya menunduk dan mengagumi, kini duduk di hadapannya dengan tatapan dingin. Mereka tidak lagi menyebutnya bos. Mereka tidak lagi memanggilnya teman. Arya, kita semua sangat kecewa, kata salah seorang rekan yang sudah lama bersamanya. Kamu sudah mengacaukan semuanya. Tidak hanya bisnis, tapi hubungan kita semua. Kami tidak bisa lagi terus berjalan bersamamu. Arya, yang biasanya penuh dengan rasa percaya diri, kini tampak terpuruk. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia mencoba membela diri, mencoba menjelaskan bahwa semua yang terjadi bukan salahnya, bahwa semua ini adalah hasil dari pengkhianatan dan kesalahpahaman. Namun, kata-katanya hanya bergema di udara tanpa memberikan dampak apapun. Kamu pikir kami bodoh? Tanya rekan lainnya dengan nada tajam. Kamu sudah menjual kepercayaan kami, Arya. Kamu telah merusak reputasi perusahaan.
Kami tidak bisa bertahan lebih lama jika terus melibatkanmu. Dan itu adalah awal dari kehancuran yang lebih besar lagi. Tanpa banyak peringatan, para rekan bisnisnya yang sebelumnya berada di bawah bayang-bayang kekuasaannya kini berbalik arah. Mereka mengajukan permintaan agar Arya didepak dari jajaran direksi perusahaan. Mereka mulai mengambil alih kendali perusahaan dengan langkah-langkah yang sudah dipersiapkan sejak lama, sembari menekan para pemegang saham untuk mengambil keputusan yang lebih drastis. Kami akan mengalihkan kendali perusahaan ini. Kamu sudah tidak punya tempat di sini lagi, Arya, ujar salah satu pemegang saham utama, yang selama ini menjadi tangan kanan Arya. Kami tidak bisa lagi berbisnis dengan seseorang yang reputasinya sudah hancur seperti ini. Dengan suara bergetar dan tatapan penuh kebingungan, Arya mencoba berbicara lagi, tetapi kali ini tidak ada yang mendengarkannya. Mereka semua sudah terlanjur mengambil keputusan. Dalam sekejap, posisinya yang dulu begitu tinggi, yang bahkan dihormati banyak orang, kini hilang begitu saja. Tidak hanya itu, beberapa pemegang saham yang dulu setia kini berbalik, mencabut dukungannya terhadap Arya. Mereka bahkan mulai merencanakan untuk merestrukturisasi perusahaan, menghapuskan pengaruh Arya dan menggantikan posisinya dengan orang lain yang lebih dapat dipercaya. Semua yang pernah Arya banggakan, semua yang pernah dia anggap sebagai pencapaiannya, kini jatuh ke tangan orang lain yang lebih oportunistik. Kamu tidak punya apa-apa lagi, Arya, kata seorang rekan lainnya dengan nada dingin. Kamu bukan siapa-siapa lagi. Arya, yang selama ini terbiasa dengan kekuasaan dan kemewahan, kini merasa terisolasi. Tidak hanya telah kehilangan keluarganya, bisnisnya, dan reputasinya, tetapi kini dia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa orang-orang yang selama ini dianggapnya sahabat, kini meninggalkannya begitu saja. Mereka tidak lagi peduli dengan alasan-alasan atau pembelaan apapun. Semua itu sudah terlambat. Di luar gedung tempat pertemuan itu berlangsung, dunia nyata menunggu Arya dengan tantangan baru yang lebih berat. Begitu banyak orang yang dulu pernah mempercayainya, kini meragukan kemampuannya. Para karyawan yang dulu mengaguminya sekarang mulai mencari pekerjaan di tempat lain. Beberapa bahkan mulai menyebarkan cerita-cerita buruk tentang dirinya, yang semakin memperburuk keadaan. Aku dan Maya hanya bisa memandangi kehancuran ini dengan perasaan campur aduk. Ada perasaan lega, namun di sisi lain, aku merasakan kebingunganku sendiri. Arya yang dulu begitu mengintimidasi dan mengendalikan hidupku, kini jatuh begitu dalam. Dia sudah kehilangan segalanya, kata Maya, menatap layar ponselnya yang penuh dengan berita terbaru tentang kejatuhan Arya. Dan sekarang, dia harus merasakan akibat dari semua kebohongan yang dia buat. Arya tidak hanya kehilangan pernikahannya, tidak hanya kehilangan bisnisnya, tetapi juga kehilangan setiap orang yang pernah berada di sekelilingnya. Semua akibat dari kebohongan dan manipulasi yang telah ia lakukan. Kini, tak ada lagi yang bisa dia andalkan, kecuali dirinya sendiri, yang tampaknya sudah tidak cukup kuat untuk menghadapi dunia yang ia hancurkan. Kehidupan Arya yang dulu dipenuhi dengan kemewahan dan kenyamanan kini hancur lebur. Setelah kehilangan perusahaannya, kehilangan reputasinya, dan ditinggalkan oleh para sahabat serta rekan bisnis, kini ia harus menghadapi kenyataan yang lebih pahit lagi, kebangkrutan yang tak terelakkan. Rumah-rumah mewahnya, yang dulu menjadi simbol kekuasaan dan kesuksesannya, kini disita oleh bank. Semua yang pernah ia banggakan, yang dulunya menjadi bukti pencapaiannya, kini telah hilang satu persatu. Pada awalnya, Arya masih berusaha untuk mempertahankan kesan bahwa dirinya tidak jatuh sepenuhnya. Namun, semakin lama, semakin jelas bahwa ia tidak bisa lagi menutupi kenyataan. Bahkan rumah-rumah yang pernah ia banggakan, yang dulu penuh dengan kemewahan dan barang-barang mewah, kini hanya menjadi kenangan pahit dari kehidupan yang telah hilang.
Pagi itu, Arya berdiri di depan jendela rumah mewahnya yang kini kosong, menatap keluar dengan tatapan kosong. Di luar sana, mobil-mobil pengambil barang mulai berdatangan, memindahkan segala sesuatu yang pernah menjadi miliknya. Mebel antik yang pernah dipuji orang, lukisan-lukisan mahal yang dipajang di dinding, kini hanya menjadi barang-barang yang akan dijual atau disita oleh pihak bank. Apa yang terjadi, Arya? Tanyanya pada dirinya sendiri, suaranya terdengar seperti bisikan. Bagaimana aku sampai di sini? Namun, ini adalah kenyataan yang harus diterimanya. Dalam beberapa minggu terakhir, ia sudah mulai merasa kesulitan untuk membayar segala utang yang menumpuk. Perusahaan yang dulu menghasilkan banyak uang kini gulung tikar, dan pendapatannya sudah tidak ada lagi. Tanpa bisnis, tanpa harta, Arya kini menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Pada saat yang bersamaan, wanita ketiganya, janda kaya yang dulu menikahinya karena janji-janji palsu dan potensi keuntungan, mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Ketika ia menyadari bahwa Arya tidak lagi memiliki uang, semuanya berubah. Wanita itu, yang awalnya begitu setia dan penuh kasih, kini merasa dikhianati oleh lelaki yang dulu dijanjikan akan memberinya kehidupan yang lebih baik. Kamu sudah kehilangan segalanya, Arya, wanita itu berkata dingin. Aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang tidak punya apa-apa. Aku butuh lebih dari sekadar kata-kata dan janji kosong. Dengan satu kalimat itu, wanita ketiga itu meninggalkannya. Begitu saja. Tidak ada lagi perasaan kasihan atau cinta yang tersisa. Yang ada hanyalah kenyataan bahwa Arya tidak lagi memiliki apa-apa yang bisa diberikan. Semua kemewahan, semua janji manis, kini hancur begitu saja. Tanpa tempat tinggal dan tanpa pasangan yang bisa diandalkan, Arya terpaksa kembali ke rumah ibunya, tempat yang dulu ia anggap sebagai tempat perlindungan terakhir. Namun, di sini pun ia tidak mendapatkan sambutan hangat. Ibunya, yang selama ini mungkin merasa khawatir, kini hanya merasa kecewa berat. Terkadang, rasa kecewa bisa lebih menyakitkan daripada kebencian, dan itulah yang dirasakan oleh ibunya. Kamu datang ke sini dengan tangan kosong, kata ibunya dengan nada tajam. Kamu telah menghancurkan hidupmu, Arya. Aku tidak bisa menerima kamu di sini. Arya terdiam. Wajahnya yang biasanya tampak penuh percaya diri kini dipenuhi dengan keraguan. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Ini adalah kenyataan pahit yang tidak bisa ia hindari. Tidak ada lagi tempat yang bisa ia tuju, tidak ada lagi yang bisa ia andalkan. Ibu, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Suara Arya terdengar pecah, hampir tidak bisa terdengar. Namun ibunya, yang selama ini begitu mendukungnya, kini hanya memandangnya dengan penuh kekecewaan. Kamu tidak belajar apa-apa, kan? Kamu sudah merusak segalanya. Aku sudah cukup sakit melihat semuanya hancur. Pergi dari sini, Arya. Kata-kata itu menyayat hatinya lebih dalam daripada apapun yang pernah ia rasakan. Tidak ada lagi pelukan ibu yang hangat, tidak ada lagi tempat yang bisa ia sebut rumah. Arya, yang dulu bisa mendapatkan apapun yang ia inginkan dengan uang dan kekuasaannya, kini harus merasakan kehancuran sejati. Ia hanya bisa pergi dengan langkah berat, terjebak dalam rasa malu dan kebingungan. Saat keluar dari rumah ibunya, Arya merasakan angin malam yang dingin menerpa wajahnya. Tidak ada lagi yang menunggunya. Tidak ada lagi dunia yang dulu ia kenal. Semuanya kini jauh dari jangkauannya. Bahkan tempat yang seharusnya memberikan rasa aman, rumah ibu, menjadi tempat yang kini menolaknya. Ia berjalan tanpa arah, seolah dunia ini terlalu besar untuknya. Maya dan aku mendengarnya dari pemberitaan. Arya yang dulu kami takuti kini hanya menjadi sosok yang terbuang. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkannya.
Semua orang yang pernah menjadi bagian dari hidupnya kini menjauh. Dan bagi kami, itu adalah akhir dari perjalanan panjang yang penuh dengan kebohongan, pengkhianatan, dan manipulasi. Dia akhirnya mendapatkan apa yang seharusnya ia terima, kata Maya, suara tegas dan penuh kepuasan. Kami tidak pernah bisa memaafkan apa yang dia lakukan. Tetapi sekarang dia harus menghadapi dunia yang telah ia hancurkan. Setelah segalanya berakhir, setelah seluruh dunia Arya hancur, kami tidak pernah mendengar kabar darinya. Ia menghilang dari pemberitaan, menghilang dari hidup kami, seolah dunia menghapuskan jejaknya. Namun, karma tidak pernah melupakan siapapun. Semua yang telah ia lakukan, semua pengkhianatan dan manipulasi yang ia buat, kini kembali padanya dengan cara yang paling menyakitkan. Berita terakhir yang kami dengar datang dari seorang kenalan lama yang kebetulan mengetahui keberadaan Arya. Dia tidak lagi hidup dengan kemewahan, tidak lagi mengenakan jas mahal atau mengemudikan mobil mewah. Arya kini hanya seorang sopir online, mengantar orang dari satu tempat ke tempat lain dengan kendaraan sederhana yang bahkan tidak layak untuk dipandang sebelah mata. Tidak ada lagi pengaruh atau kekuasaan yang dimilikinya. Ia hanya seorang pria biasa yang menjalani hari-hari dengan rutinitas yang monoton dan penuh kesepian. Dia hanya sopir online sekarang, kata kenalan itu, hampir tidak percaya. Dulu dia adalah seorang pengusaha besar. Sekarang, dia hanya seseorang yang mengemudi dari satu penumpang ke penumpang lain. Kami terkejut. Arya, yang dulu mengendalikan hidup banyak orang, kini hanya bisa bertahan dengan pekerjaan yang bahkan tidak bisa menyelamatkan martabatnya. Rumah-rumah mewahnya yang dulu ia banggakan kini digantikan oleh sebuah kos-kosan kecil di sudut kota. Tidak ada lagi kemewahan atau kebanggaan yang bisa dipamerkan. Kos-kosan itu sempit, sederhana, dan jauh dari gambaran kehidupan yang pernah ia impikan. Bahkan, itu tampak lebih seperti tempat berlindung dari kenyataan yang keras. Namun, yang paling menyakitkan baginya adalah kenyataan bahwa ia benar-benar sendirian. Anak-anaknya, yang dulu ia harapkan akan mencintainya dan membanggakannya, kini menolak untuk bertemu dengannya. Mereka sudah cukup terluka oleh segala kebohongan dan pengkhianatan yang pernah ia lakukan. Ketika mereka mendengar tentang keadaan ayah mereka hanya diam, tidak ada yang ingin berbicara atau bertemu. Ayah sudah tidak ada tempat di hati kami lagi, kata anak laki-laki Maya yang kini telah dewasa. Kami sudah cukup dengan segala kebohongan dan pengkhianatannya. Kami tidak ingin ada urusan lagi dengan dia. Anak-anaknya yang dulu sangat ia banggakan dan cintai kini tidak lagi peduli. Mereka telah tumbuh, dan meskipun mereka masih sangat muda ketika semuanya terjadi, mereka telah belajar dari pengkhianatan yang mereka saksikan. Mereka tahu siapa ayah mereka sebenarnya, dan meskipun ada rasa sakit, mereka memilih untuk menghindari kontak dengan lelaki yang telah menghancurkan hidup mereka. Arya, yang dulu memandang dunia dengan rasa percaya diri dan bangga, kini harus menghadapinya dengan penuh kehancuran. Di setiap perjalanan yang ia tempuh dengan mobil sewaan, di setiap langkah kecil menuju masa depan yang semakin suram, ia merasakan betapa karma telah berbalik dengan sangat keras. Tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi jalan pintas menuju kebahagiaan. Semua yang ia lakukan telah kembali padanya, mengalahkannya dengan cara yang tak terelakkan. Pernah, di suatu malam yang sepi, Arya duduk di sebuah warung kopi pinggir jalan setelah mengantar penumpang terakhirnya. Tangan yang dulu selalu memegang kendali kini, hanya memegang secangkir kopi dingin. Wajahnya penuh dengan garis-garis kelelahan, mata yang dulu penuh dengan ambisi kini hanya terlihat kosong, penuh penyesalan. Aku salah, katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada siapapun. Aku menghancurkan semuanya, aku kehilangan segalanya. Tidak ada yang menjawab.
Hanya suara angin malam yang menyentuh wajahnya yang sudah lelah. Semua yang ada di sekitarnya terasa jauh. Dunia seakan bergerak tanpa peduli pada kehadirannya. Maya dan aku tidak merasa ada keinginan untuk memberi belas kasihan. Kami tahu, Arya harus merasakan ini. Inilah akibat dari semua kebohongan, pengkhianatan, dan manipulasi yang pernah ia buat. Inilah karma yang harus dia terima. Dia akhirnya merasakan sendiri, kata Maya, suaranya lebih keras dari sebelumnya. Semua yang dia lakukan pada orang lain kini kembali padanya. Dia benar-benar sendirian. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkannya. Keadaan Arya adalah cermin dari setiap kesalahan yang pernah dia buat. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Tidak ada lagi penyesalan yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Ia telah membayar harga yang sangat mahal untuk keegoisannya, dan di ujung perjalanan ini, ia hanya memiliki dirinya sendiri, seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Acara amal itu diselenggarakan di sebuah gedung megah, dengan dekorasi yang elegan namun penuh kehangatan. Suasana malam itu dipenuhi dengan senyum para tamu yang hadir. Tetapi di balik semua kemewahan itu, ada makna yang jauh lebih dalam. Maya dan aku berdiri berdampingan di atas panggung, di tengah sorotan lampu yang menyinari kami. Kami baru saja meluncurkan yayasan yang didedikasikan untuk membantu perempuan yang menjadi korban pernikahan manipulatif seperti kami. Kami berbicara dengan penuh keyakinan, berbagi kisah dan harapan dengan para hadirin yang datang untuk mendengarkan. Maya, dengan wajah yang penuh ketenangan, berbicara lebih dulu. Kami membuka yayasan ini untuk memberi suara kepada perempuan-perempuan yang terperangkap dalam pernikahan yang penuh manipulasi, seperti yang pernah kami alami. Kami ingin memberi mereka kesempatan untuk bangkit, untuk mendapatkan hidup yang lebih baik, dan untuk memulihkan harga diri mereka. Aku tersenyum mendengar kata-kata Maya, yang kini tampak begitu kuat, begitu berdaya. Kami berdua tahu betul betapa sulitnya jalan yang kami tempuh untuk sampai ke titik ini. Kami bukan lagi korban, kami bukan lagi wanita yang terjerat dalam kebohongan. Kami adalah pejuang, dan ini adalah kemenangan kami. Setelah Maya selesai berbicara, aku melanjutkan dengan suara penuh keyakinan. Ini bukan hanya tentang kita, Maya. Ini tentang perempuan di luar sana yang masih terperangkap dalam jebakan yang tak terlihat. Mereka yang merasa tak ada jalan keluar, yang merasa tak ada tempat untuk mereka berlari. Kami ada untuk memberi mereka harapan, memberi mereka kekuatan untuk berkata, cukup. Maya menoleh padaku, senyum tipis muncul di bibirnya. Kita tidak saling menghancurkan, katanya dengan suara lembut, namun penuh makna. Kita menghancurkan dia, pria yang menghancurkan banyak hati. Aku mengangguk setuju. Kata-katanya mengena di hati. Selama ini kami telah melalui begitu banyak penderitaan, tetapi akhirnya kami berhasil meraih kemenangan kami, bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi untuk perempuan-perempuan yang terinspirasi oleh perjuangan kami. Kami tahu, dengan keberanian dan tekad, kami bisa mengubah hidup banyak orang, seperti yang sudah kami lakukan untuk diri kami sendiri. Namun, di tengah sorotan lampu dan tepuk tangan yang menggema, ada satu sosok yang masih menarik perhatian. Dari sudut ruangan yang gelap, seorang pria tampak memandang ke arah kami. Sosok itu adalah Arya, berdiri sendirian, penampilannya lusuh dan rapuh. Tatapannya kosong, namun aku bisa melihat betapa ia terperangkap dalam penyesalan dan rasa malu yang begitu mendalam. Ia tidak berani mendekat, hanya berdiri di sana, mengamati kami, dua wanita yang pernah ia lukai, yang kini berdiri kokoh, lebih kuat dari sebelumnya. Arya menunduk, matanya menghindari tatapan kami. Ia tidak berani melihat kami, tidak berani menghadapinya. Dalam diam, kami tahu bahwa ini adalah akhir dari perjalanan hidupnya.
Semua yang ia lakukan, semua kebohongan dan pengkhianatannya, kini mengubur dirinya. Semua yang pernah ia banggakan telah hilang, dan ia hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Di dalam hatiku, aku merasa ada perasaan yang tidak bisa aku jelaskan. Bukan kebencian, bukan juga kepuasan berlebih. Hanya sebuah kesadaran yang dalam, bahwa inilah harga yang harus ia bayar. Seorang pria yang telah menghancurkan hati banyak orang, yang dulu merasa dirinya tak terkalahkan, kini berdiri terpuruk, melihat dunia yang ia bangun runtuh begitu saja. Ia tidak pantas untuk dicintai, dan kini, ia tahu itu. Kami, dua wanita yang pernah dilukainya, kini berdiri teguh di atas panggung, bukan untuk menghancurkannya lebih jauh, tetapi untuk menunjukkan bahwa meskipun ia menghancurkan kami justru berhasil bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Kami bukan lagi orang yang ia kenal. Kami adalah sesuatu yang jauh lebih berharga. Kami adalah wanita yang telah menemukan kembali kekuatan kami, dan dunia akan tahu bahwa kami tidak akan pernah lagi menjadi korban. Arya tidak pernah mengangkat wajahnya. Kami tahu, itu adalah akhir dari seorang pria yang tak tahu diri. Seorang pria yang dihancurkan oleh dua wanita yang pernah mencintainya, dan kini sadar bahwa ia tak pantas dicintai. Kesimpulan. Cerita ini menggambarkan perjalanan penuh emosi dan konflik dari dua wanita yang dikhianati dan dimanipulasi oleh seorang pria yang mereka percayai. Dari pernikahan yang terlihat indah hingga kehancuran yang datang dengan pengkhianatan dan kebohongan, kisah ini mengajak kita untuk melihat bagaimana kekuatan perempuan dapat bangkit setelah dihancurkan, bagaimana karma bekerja dalam kehidupan yang penuh dengan ketidakadilan, dan bagaimana kesabaran serta tekad dapat membawa seseorang menuju pemulihan dan kemenangan. Arya, yang pada awalnya tampak seperti pria yang kuat dan penuh dengan ambisi, akhirnya merasakan jatuhnya karma yang setimpal atas segala kebohongan dan tindakan buruk yang ia lakukan. Ia menghancurkan hati banyak orang tanpa penyesalan, tetapi akhirnya ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia kehilangan segalanya. Istri pertama, anak-anak, bahkan harga dirinya sendiri. Kehidupan yang dulu mewah berubah menjadi kenyataan pahit yang tidak bisa ia hindari. Maya dan tokoh utama, yang akhirnya menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri, berhasil membalikkan keadaan dengan mendirikan yayasan untuk membantu perempuan korban manipulasi pernikahan, serta membantu diri mereka sendiri untuk menemukan jalan menuju pemulihan. Mereka tidak hanya menyembuhkan luka mereka, tetapi juga memberi harapan kepada perempuan lain yang terjebak dalam situasi yang serupa. Akhir dari kisah ini adalah simbol kekuatan dan keteguhan hati. Arya yang dulu penuh dengan rasa percaya diri dan keangkuhan, kini hanyalah bayangan dari masa lalunya yang hancur. Maya dan tokoh utama, meskipun pernah terluka oleh cinta yang salah, kini berdiri di atas panggung sebagai simbol kemenangan, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk semua perempuan yang memiliki keberanian untuk bangkit dan memperjuangkan hidup mereka. Karma berbalik dengan cara yang tak terduga. Meskipun Arya mengalami kejatuhan yang besar, dua wanita yang pernah ia sakiti kini menjadi agen perubahan, menunjukkan bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk bangkit setelah terjatuh, untuk memaafkan diri sendiri, dan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dalam hidup ini, keadilan tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan, tetapi kadang datang melalui cara yang paling tak terduga.